Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani memberikan tanggapan mengenai rencana penambahan kementerian dalam pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan dengan adanya rencana penambahan kementerian itu membuka peluang bertambahnya komisi baru di parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan mengenai rencana penambahan kementerian dalam pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan dengan adanya rencana penambahan kementerian membuka peluang bertambahnya komisi baru di parlemen. Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari ini, Puan menekankan bahwa penambahan kementerian tersebut membuka peluang untuk membentuk komisi baru di parlemen. Ia menjelaskan bahwa saat ini DPR memiliki 11 komisi, dan dengan adanya kementerian baru, struktur dan dinamika di dalam DPR pun akan berubah. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa rencana penambahan komisi tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pimpinan DPR. Isu penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, ada kemungkinan jumlah menteri dalam kabinet mendatang akan mencapai 44 posisi. Jika rencana itu terwujud, maka jumlah kementerian dan komisi di DPR akan mengalami perubahan signifikan, yang akan berdampak pada cara kerja legislatif dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Puan menegaskan pentingnya membahas secara rinci setiap perubahan struktural ini agar DPR dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan nanti akan ada penambahan komisi di DPR RI untuk bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian tersebut. Hal ini tentu saja sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang. Jadi nanti baru diketahui setelah pertemuan. Ya, cukup? Terima kasih. Penambahan kementerian dan komisi diharapkan tidak hanya untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan.